Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon. Ini kali macam biasalah, live dari siring jalan, sambil jalan, straight to the point lah. Tapi sebelum itu, kepada rakan-rakan yang baru singgah di channel saya dan berminat dengan konten yang saya berikan, supaya kita boleh berbahas lebih banyak, silakan subscribe. InsyaAllah boleh ikuti video-video berikutnya, serta boleh cek video-video yang sebelumnya. Ya, ngam-ngam ini traffic light, bolehlah kita bikin video sikit-sikit. Topik yang mau saya bincangkan kali ini adalah tentang peranan pihak yang seharusnya kita harapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara pada keseluruhannya dan keselamatan kita, rakyat Sabah, terutama di bahagian pantai timur pada khasnya. Pihak yang saya maksudkan adalah Tentera Laut Diraja Malaysia. Kenapa tuan-tuan saya membincangkan isu ini? Bukanlah pasal kita tidak boleh harapkan ISZON kah, ISKOM kah, apa kah pihak lain, tidak. Tapi adalah orang cakap hal yang saya rasa memerlukan pemerhatian kita sedikit. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan, aset TLDM, kapal-kapal, pangkalan-pangkalan dia semua yang ada sekarang ini, sebenarnya hal ini mungkin telah ditentukan lama dulu, ya, lama sebelum situasi yang ada sekarang ini berlaku. Mungkin terletaknya pangkalan-pangkalan tentera laut kita yang ada di Lumut, yang ada di Labuan, yang ada di mana-mana lah. Mungkin perkiraannya adalah sesuai dengan keadaan pada masa itu, kan? Pada masa itu. Kenapa kita buat contohnya di Lumut? Mungkin kerana kita mau memperkirakan kedekatan semenanjung Malaysia, bahagian pantai barat dia yang sangat penting itu dengan pantai timur Sumatera. Lagipun pada ketika itu, pada tahun 66 adalah tahun-tahun konfrontasi, kan, konfrontasi ganyang Malaysia dari pihak Indonesia. Jadi kita perlu memperhitungkan hal itu. Kemudian di layang-layang, di terumbu layang-layang di Laut Cina Selatan, mungkin kita mempertimbangkan tentang isu Spratly, atau kita punya lumbung-lumbung minyak, telaga-telaga minyak di pesisir pantai Sabah dan Sarawak. Boleh jadi, kan? Berikutnya di markas wilayah 2 Mawila di Labuan juga kita ada markas tentera udara dan tentera laut. Tapi tuan-tuan, sesuai dengan peredaran zaman, kalau kita perhatikan di mana-mana tempat di seluruh dunia, mereka sudah mulai mengalihkan peranan aset-aset ketenteraan. Contoh di Itali, tentera laut yang selama ini menjadi tentera laut telah diubah sebagai sebahagian daripada pihak Coast Guard untuk mempertahankan diorang punya pantai daripada pencerobohan pendatang asing daripada Afrika, daripada utara Afrika, tuan-tuan, ya. Begitu juga di Spanyol. Mereka telah mengubah peranan aset tentera laut mereka kepada peranan yang lain. Selain daripada menangani isu pendatang tanpa izin, mereka juga berperanan untuk menangkis daripada peranan raja-raja dadah. Orang cakap. Jadi peranan setiap organisasi dalamnya ini sudah mulai berubah, tuan-tuan. Perisikan, tentera laut, tentera udara sudah mulai berubah, ya. Jadi begitu juga di Malaysia. Kalau kita perhatikan, tuan-tuan, ancaman perang hampir sudah tidak ada. Keselamatan serantau sekarang ini sudah lebih terjamin. Suasana politik moden sudah tidak macam dulu. Lebih-lebih lagi apabila era perang dingin antara US dan USSR sudah berakhir, sudah tidak ada. Jadi tidak ada salahnya, ini saran kita ini sebenarnya isu pertahanan ini isu yang sensitif. Kita tidak boleh cakap macam itu saja. Tapi ini seperti yang kita cakap, channel ini channel orang kampung, orang bilang. Jadi tidak salah kita rakyat bawahan mengutarakan pandangan kita, kan? Mengutarakan pandangan kita. Siapa tahu pandangan kita didengar. Jadi alhamdulillah. Okey. Di Malaysia sekarang ini, tempat yang paling terancam dari isu-isu pendatang tanpa izin dan ancaman-ancaman militer adalah dua. Satu, pantai timur Johor. Yang kedua, pantai timur Sabah, ya. Pantai timur Johor terancam daripada pendatang-pendatang asing tanpa izin dari Indonesia yang datang daripada Batam atau wilayah-wilayah Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Kalau di utara, di Perlis, mungkin ada jugalah orang-orang Rohingya mau memecah masuk pakai orang punya perahu-perahu, tapi mereka senang dipantau kerana mereka tidak tahu titik-titik itu. Dan lagi satu, mereka sering menggunakan jalan darat. Di pantai timur Sabah, seperti kita tahu, tuan-tuan, kalaulah pihak TLDM dari dulu, dari tahun 2001 itu menempatkan aset mereka di situ dan tidak mengharapkan pihak yang lain, saya rasa kejadian-kejadian besar seperti penculikan-penculikan di Sipadan, di pulau-pulau Peranginan di pantai timur, dan kejadian Tanduo mungkin tidak akan berlaku. Saya rasalah, kan? Sebab apa, tuan-tuan? Orang pun bukan bodoh. Kalau dia nampak sana ada Navy, takkanlah buta-buta dia mau langgar. Kedua, tuan-tuan, kita bukan tidak tahu, kita sudah ada aset
kapal selam Scorpio kita. Jadi kalaulah salah satu aset ini diletakkan di bagian yang paling ujung di pantai timur Sabah, kan berguna, kan? Salah satu pertimbangan yang sering orang buat sekarang, Kementerian Pertahanan, Kementah, ya, mau buat sekarang di pantai timur, kononnya kehadiran kita punya fleet ataupun armada di sana, takutnya nanti kalau masuk pergi wilayah Ambalat dikira memprovokasi, sebab Ambalat kan wilayah pertikaian kita dengan Indonesia. Tapi tuan-tuan, kita kan boleh letak koordinat dia, dan kita boleh ubah koordinat dia ke pulau-pulau yang lebih rawan kepada ancaman-ancaman yang macam di Sempurna. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekarang saya tidak menuduh TLDM buta-buta salah aset, tidak. Tapi saya rasa aset-aset itu kekalkan di situ, tapi sesarkan juga ke kawasan-kawasan yang memerlukan. Dan dalam kes yang sekarang ini, kita tahu kawasan yang paling memerlukan adalah pantai timur Sabah. Pantai timur Johor mungkin kita boleh letakkan, kita punya APMM, Maritim Malaysia, boleh, kan? Tapi di pantai timur Sabah kita perlu meletakkan TLDM paling tidak. Pangkalan dia saja. Kita tidak perlukan diorang bergerak, tapi pangkalan dia saja. Paling tidak pun diorang tengok kita punya kekuatan KD kita di sana, pasti diorang akan kecut perut. Pasti diorang akan fikir banyak kali menceroboh. Kita bukan tidak tahu. Pantai timur Sabah, kawasan dia sangat kompleks. Suku kaum kita, orang Sabah yang ada di pantai timur, banyak persamaan dengan orang-orang yang berada di selatan Filipina. Begitu juga dengan orang-orang yang berasal daripada pesisir Sulawesi dan Kalimantan. Jadi hal ini tuan-tuan, untuk mengelakkan ancaman-ancaman tertentu macam militer, kita tidak tahu kan, di Marawi dulu pernah ada jadi hal juga. Abu Sayyaf masih aktif. Jadi bukan memperkecilkan peranan pihak polis ataupun pihak ISKOM, pihak APMM semua, tapi saya rasa sudah tiba masanya. Bukan apa tuan-tuan, sudah lama kena pacak dorang punya ISKOM di sana, tapi aset yang ada sangat minimal. Dan daripada kes-kes kebelakangan yang kita nampak, yang kita ketahui, nampak gaya, nampak sangatlah yang orang-orangnya tidak takut dengan apa yang kita letak situ. Jadi sudah tiba masanya kita letak aset yang lebih besar, yang lebih menyeramkan, yang lebih menakutkan orang-orang jahat ini, kan? Nah, jadi saya rasa sebagai orang Sabah yang tahu masalah yang kita hadapi di negeri kita, tidak salah kalau kita bagi cadangan ini. Mungkin pihak-pihak tertentu yang kita harapkan ini, diorang tidak tahu keadaan yang, atau mungkin diorang tahu tapi diorang merasakan bahaya itu belum cukup besar. Tapi kita di pantai timur Sabah sana, diorang sudah cukup terancam. Belum lagi soal COVID, kan? Belum lagi soal COVID, belum lagi soal apa. Jadi ini baru ancaman, orang cakap keselamatan. Jadi saya mohonlah kepada pihak Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun pihak Kementerian Pertahanan, pertimbangkanlah pertahanan kami di pantai timur Sabah. Sangat-sangat memerlukan kehadiran perwira-perwira kita untuk menakut-nakutkan paling tidak ancaman yang ada. Kalaupun tidak menakut-nakutkan, mau bom terus pun tidak apa. Kita tidak jadi apa. Kita lagi suka. Tempat kita aman, tidak ada ancaman. Boleh bah kalau TLDM. Inilah barisan kita. Apa lagu dia tuh? Dari apa dia bilang? Barat sampai ke timur, itulah pantai Malaysia. Nah, kalau ikut lagu ini dari barat sampai ke timur, dari Perlis sampai Sabah lah. Pertahankan semuanya. Jangan di certain tempat saja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu peringatannya tuan-tuan. Sekali lagi, kalau kita perhatikan tentara laut kita di pantai barat Sabah, di mana orang bilang Terumbu Layang-Layang ada, Mawila di Labuan ada, di Sepanggar pun ada, 3. Tapi di pantai timur sangat minimum. Jadi apa salahnya salah satu fleet itu kita letak di pantai timur, kan? Nah, salam baliklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.